Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irsyad, nama lengkap saya Nur Irsyad. Kemudian saya memiliki salah satu usaha yang kita beri namanya Kolonjono Farm. Kita bergerak di bidang peternakan domba, terutama untuk domba-domba seni lokal atau domba-domba yang nanti akan kita peruntukkan untuk kontes. Tetapi kami juga bergerak di bidang yang lain seperti penggemukan. Kemudian kita juga bergerak di bidang breeding untuk domba-domba konsumtif maupun keperluan untuk para peternak-peternak lokal di wilayah Bantul, DIY dan sekitarnya. Dan untuk alamat kami, kita berada di wilayah Bantul, tepatnya di Desa Gedung, RT 3, Kecamatan Guosari, Pajangan, Bantul. Dan bisnis ini sudah berjalan sejak tahun 2019. Jadi kami berdiri di tahun 2019, akan tetapi kami sudah bermain domba atau sudah berpengalaman untuk di bidang domba itu sejak tahun 2005. Artinya bahkan mungkin dari kecil saya semenjak saya SD di tahun 90-an memang saya sudah dididik oleh orang tua saya saat itu untuk bagaimana merawat domba, bagaimana memelihara domba, memilah dan memilih domba yang berkualitas seperti apa. Hanya saja mungkin cita-cita atau impian itu baru bisa tercapai di tahun 2019 untuk bisa memelihara secara mandiri seperti ini. Merupakan pekerjaan, bisa dibilang pekerjaan utama, bisa juga di bidang pekerjaan yang sampingan juga bisa. Tetapi memang pekerjaan ini memang kita geluti, yang terutama adalah khususnya untuk meningkatkan perekonomian, untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan sebenarnya saya juga dulu adalah seorang manajer di salah satu BUMN di Yogyakarta, yang kemudian setelah sekian lama kita memutuskan untuk mengembangkan bisnis usaha peternakan domba dan penggemukan domba di wilayah Bantul ini. Yang menarik dari domba banyak ya. Kalau kita bicara tentang yang menarik dari domba itu, kalau saya pribadi sebenarnya lebih karena yang pertama adalah sunnah. Jadi Rasulullah sendiri menggemari atau mencintai salah satu hewan atau peliharaan yang digemari atau dicintai oleh Rasulullah adalah domba. Itu yang pertama. Kemudian yang menarik yang kedua adalah domba ini merupakan salah satu komoditi pangan di wilayah Indonesia umumnya, dan di Yogyakarta ini memiliki nilai konsumtif yang sangat tinggi, sehingga banyak sekali potensi-potensi pengembangan perekonomian dari peternakan domba ini, sehingga kita menjadi tertarik dan melihat bahwa peluang usaha untuk pengembangan bisnis domba ini menjadi sangat terbuka dan peluangnya cukup luas, sehingga kita berinisiatif untuk bagaimana kita mengembangkan peternakan domba ini biar menjadi lebih maju. Tujuannya apa? Kita melihat bahwa kelompok milenial atau kaum milenial di sini sekarang ini lebih cenderung memilih bekerja secara kantoran, bekerja secara konvensional, di mana orang bekerja itu ya kalau di kantor. Padahal kita lupa bahwa kita menjadi seorang bisnismen atau kita menjadi seorang wirausaha itu peluangnya sangat besar, terutama di bidang peternakan. Dan bidang peternakan ini sebenarnya cukup terbuka luas, terbuka lebar, hanya saja kita mau atau tidak. Dan salah satu Kolonjono Farm, kenapa saya tertarik dengan domba ini adalah ya kita pengen mengajak kaum milenial di wilayah Bantul, Yogyakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah, untuk bisa meningkatkan perekonomian melalui bisnis peternakan domba ini sendiri. Jadi awal mula dari bisnis peternakan kita ini sebenarnya satu, karena saya hobi, saya senang yang namanya domba, saya senang namanya reptil, saya senang namanya memelihara binatang. Awalnya dari situ. Kemudian domba ini pertama kali kita memelihara, belum ada kontes saat itu, kita hanya senang memilih domba yang istilahnya kalau bahasa Jawanya namanya bagus gede dhuwur. Yo bagus bentuke, yo gede wujute, dhuwur barange. Nah, istilah itu yang selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya ketika dulu orang tua saya memberikan salah satu pencerahan ya kepada saya bagaimana cara memilih domba. Nah, hobi dari itulah kemudian berkembang dan kemudian kemarin di tahun 2020, sekitar 2020 itu baru muncul namanya kontes untuk domba lokal itu sendiri, yang pertama kali diselenggarakan di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Dan baru di tahun 2020
itu saya coba-coba iseng-iseng sih sebenarnya untuk mencoba ikut ke kontes tersebut atau kontes nasional, dan kebetulan di tahun 2000 dan 2021 itu kontesnya masih sebatas regional domestik saja. Baru di tahun 2022 diselenggarakan kontes nasional yang cukup besar yang diikuti ratusan domba yang saat itu dari seluruh wilayah Indonesia. Dan kebetulan saya masih punya Mas Arjuna di belakang sana yang itu pertama kali saya mencoba untuk ikut kontes, dan usia saat itu Mas Arjuna baru menginjak di usia 1 tahun, dan alhamdulillah kemarin di usia 1 tahun itu dia bisa menjuarai di peringkat ketiga kontes nasional saat itu. Baru kemudian muncullah berbagai macam kontes lainnya sehingga semarak dari peternakan domba ini menjadi naik. Nah, kemudian Mas Arjuna juga sempat ikut lagi ke kontes berikutnya, sempat juara 1 juga pernah, juara 2 juga pernah, dan kontes-kontes berikutnya. Dan kemarin terakhir kami di Tretep dipercaya untuk menjadi juri di kontes nasional di Tretep. Nah, ini menarik ya sebenarnya pertanyaannya. Misi lain dalam kita mengikuti kontes itu sebenarnya kita pengen mensosialisasikan, Mas, bahwa besarnya peluang bisnis yang ada di dunia peternakan, karena kita tahu di Indonesia ini komoditi bisnis paling besar itu adalah di bidang pangan. Di bidang pangan itu salah satunya adalah yang bisa mensupport untuk bidang pangan adalah pertanian dan peternakan. Nah, misi kita adalah bagaimana kita menciptakan peternakan ini yang semula hanya dianggap sebagai dunia usaha untuk para sesepuh atau orang-orang tua, orang-orang lama tradisional. Kita pengen untuk misi ini kita bawa ke bagaimana kelompok-kelompok milenial yang masih muda, teman-teman yang saat ini generasi Y, generasi Z itu masih bisa berkarya melalui bisnis peternakan, dan mereka sadar bagaimana peluang potensi yang ada di sekitar kita ini bisa sangat besar untuk kita tingkatkan menjadi salah satu ladang usaha yang dimana pekerjaan di luar sana ini kan semakin lama persaingannya semakin ketat. Bagaimana kita harus bisa membuat usaha baru, kemudian peluang usaha baru yang nantinya ke depan kita tidak lagi tergantung dengan bisnis-bisnis dari orang lain, sehingga kita bisa berkarya semandiri mungkin dan aktualisasi diri kita sendiri seperti itu. Misinya itu sih, Mas. Yang pertama kali harus dipersiapkan ketika kita akan memulai bisnis domba. Baik, yang pertama adalah mental ya, Mas ya. Jelas untuk domba ini kan kita berurusan dengan binatang hidup, dimana binatang hidup ini juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Kemudian kita harus mencari pasar dan lain sebagainya. Yang pertama, kalau untuk bisnis domba, tentukan dulu konteks kita mau jalan di bisnis apa dulu. Karena domba sendiri kan juga banyak ya, ada fattening, ada breeding, ada trading, kemudian ada dari bisnis juga nanti di kontes ataupun kelanganan atau hobi. Nah, kita mau menentukan dulu mau fattening, mau breeding, mau trading, atau mau bergerak di bisnis kontes, itu dulu yang pertama. Kemudian setelah kita menentukan tujuan bisnis kita ataupun apa yang ingin kita capai, baru kita lihat yang pertama kali adalah kita mau belajar. Kita mau belajar tentang bagaimana domba ini dipelihara, bagaimana merawat domba, bagaimana memilih bibitan yang baik dalam domba. Kemudian setelah itu yang paling tidak kalah penting adalah dari sisi pakan. Pakan itu juga menjadi sesuatu hal yang sangat krusial, sangat penting. Bagaimana kita harus bisa memilah dan memilih pakan yang baik itu yang seperti apa. Nah, pakan yang baik itu belum tentu pakan yang mahal. Kami tegaskan bahwa pakan yang baik itu bukan berarti pakan yang mahal, tetapi pakan bagaimana yang bisa menunjang seluruh kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh domba itu sendiri. Nah, setelah kita bisa mengelola itu semuanya, maka kita yang kedua adalah mengelola keuangan. Jadi jangan salah bahwa bisnis ini bukan coba-coba. Bisnis ini adalah sesuatu hal yang harus kita geluti secara total. Jadi bukan sesuatu hal yang sifatnya coba-coba, dan kita harus pandai-pandai mengelola finansial. Bagaimana biaya di dalam perawatan, kemudian nanti bagaimana biaya di dalam modal pengadaan domba itu sendiri, bagaimana kita memberikan investasi untuk kandang itu sendiri, itu menjadi sesuatu hal yang penting. Dan selanjutnya yang paling penting adalah kita menentukan market yang harus kita lakukan, yaitu menentukan marketnya adalah misalnya nih, contoh adalah kita mau bergerak di breeding. Nah,
Sudah ada belum market yang mau kita tuju? Sudah ada belum jaringan yang kita tuju? Sehingga ketika kita nanti sudah memulai bisnis, jangan sampai apa yang sudah kita mulai ini nanti gagal kita distribusikan. Jadi kesalahan pertama kali ketika orang beternak adalah bukan mereka tidak bisa beternak atau bukan mereka tidak bisa memelihara binatang, tetapi mereka tidak bisa menjual karena mereka tidak tahu bagaimana cara harus menjual ternaknya itu sendiri. Jadi yang paling penting adalah menentukan market terlebih dahulu. Jadi market itu kita tentukan terlebih dahulu, menentukan bagaimana marketnya, siapa yang mau kita tuju. Nah, caranya seperti apa? Cara yang paling sederhana adalah kita sebenarnya menjadi seorang makelar, Pak. Jadi makelar ini menjadi salah satu profesi yang unik ya. Profesi yang unik bagaimana kita punya resiko yang kecil tetapi kita bisa menjalin relasi yang cukup luas. Jadi jangan takutlah kalau untuk jadi makelar. Menurut saya seperti itu. Sehingga kita tahu bagaimana cara memuaskan pelanggan, kita tahu bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan, bagaimana kita melayani pelanggan sebaik mungkin itu seperti apa. Nah, itu menjadi hal yang paling penting. Setelah kita tahu pasarnya, setelah kita tahu bagaimana kita menjual, bagaimana kita memasarkan, baru kita bicara tentang bagaimana memelihara domba itu sendiri. Dan yang terakhir kita memelihara tentang pengelolaan secara finansial. Nah, setelah kita berhasil mengelola secara finansial, bagaimana kita mengelola ego kita mengelola idealisme kita untuk menjaga bagaimana agar bisnis ini tetap berjalan. Dan yang terpenting ketika bisnis ini sudah berjalan, hal yang paling utama yang harus kita kendalikan adalah nafsu kita untuk cepat-cepat piye carane bisnis ini berkembang. Jangan seperti itu, tetapi kita harus menjadi expert dan kita harus menjadi tahu terlebih dahulu tentang seluk-beluk dari bisnis kita itu sendiri. Ini luar biasa besar banget Mas, terutama untuk bisnis domba lokal. Saya sedikit ingin mengangkat satu isu baru ya sebenarnya, bagaimana domba lokal ini sebenarnya selalu dijadikan sebagai tanda kutip adalah domba dengan kasta kedua, domba dengan gen yang paling bukan gen unggulan lah bahasa kami. Orang lebih senang melihat dengan domba Garut, orang lebih senang melihat dengan peranaan Etawa yang mungkin jauh sebelumnya sudah menjadi populer terlebih dahulu. Nah, di sini ada nih karakter atau domba baru, bukan domba baru sih, domba lama yang sebenarnya sudah digeluti oleh masyarakat secara luas, tetapi nilai komersilnya masih sangat sedikit. Nah, ke depan ini kita dengan adanya kontes-kontes domba-domba lokal yang ada di wilayah Jawa Tengah, DIY, kemudian di wilayah Jawa Barat kemarin, ini menjadi salah satu mendongkrak nilai komersial dan peluang bisnis yang sangat potensinya cukup besar, di mana beberapa komunitas, beberapa ahli menyatakan bahwa oke, ini adalah salah satu genetik domba unggulan yang bisa kita angkat sebagai domba khas dari Indonesia itu sendiri, dari wilayah Indonesia itu sendiri. Nah, tentunya dengan adanya domba unggulan di sini, maka ini menjadi salah satu varian bagaimana kita meningkatkan genetik-genetik lain yang ada di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah maupun Indonesia pada umumnya untuk menciptakan domba-domba dengan kualitas unggul tanpa harus mendatangkan atau mengimpor domba-domba dari luar negeri, sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan seluruh stakeholder yang ada, seluruh peternak yang ada di wilayah sekitar dengan daerah-daerah peternak-peternak kecil untuk bisa meningkatkan kualitas dari domba-domba itu sendiri. Dan harga pasar sekarang ini juga sudah cukup luar biasa, cukup tinggi, yang kemarin semula hanya dipandang sebelah mata sekarang juga sudah cukup tinggi banget. Bahkan di domba-domba kontes sendiri harganya juga bisa sampai puluhan juta, bahkan mungkin ada yang ratusan juta seperti itu. Target ke depan banyak sih Mas, target saya yang belum tercapai. Yang pertama adalah pengembangan dari bisnis saya sendiri, bagaimana mengembangkan jumlah populasi yang lebih banyak lagi. Kemudian bagaimana domba lokal ini nanti bisa masuk di Piala Presiden, bagaimana domba ini kemudian masuk dikenal oleh seluruh warga Indonesia, bukan hanya di wilayah Yogyakarta, bukan hanya di wilayah Jawa Tengah, tetapi seluruh Indonesia tahu. Sehingga misi saya sendiri, misi saya pribadi sendiri, bagaimana kita menginspirasi teman-teman terutama di wilayah-wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur untuk bisa mengembangkan bisnis-bisnis ini menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bersama-sama bisa maju untuk meningkatkan perekonomian, sehingga kaum milenial, kaum muda, anak-anak muda tidak lagi jijik, tidak lagi antipati terhadap dunia peternakan yang terkesan kotor, terkesan apalah namanya ya, mungkin
tidak memiliki peluang yang baik, padahal di sini ini peluang yang justru ini adalah peluang yang sangat besar yang bisa kita manfaatkan sebagai anak bangsa untuk bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Bagi teman-teman yang pengen menghubungi kami, yang pengen pesan di domba-domba kami, kualitas kami, kebetulan hari ini juga menjelang Idul Adha ke depan, kita juga menyediakan domba-domba untuk keperluan Idul Adha, kemudian untuk akikoh, tasyakuran, kemudian kita juga menyediakan bibit-bibit unggul untuk keperluan kontes, ternak, maupun yang lainnya. Bisa menghubungi saya di 0877 0033 0073 atau bisa langsung datang ke kami, bisa juga kunjungi website kami, di Instagram kami di Kolonjono Farm ataupun di channel YouTube kami di Kolonjono Farm Yogyakarta. Dan untuk di map kita juga sudah tersedia di Kolonjono Farm Yogyakarta, nanti bisa di searching. Baik, motivasi buat teman-teman di luar sana yang masih muda, masih berkarya, masih produktif. Jangan takut untuk menjadi seorang wirausaha, karena peluang atau rezeki terbesar di alam semesta ini adalah dengan berwirausaha. Dan jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, karena bisnis peternakan ini menjadi salah satu bisnis yang sangat potensial ke depannya. Kita bisa berbagi, kita bisa mengembangkan sayap secara bersama-sama untuk saling bersinergi, untuk saling mencari ilmu agar kita bisa meningkatkan perekonomian secara mandiri, kita bisa meningkatkan perekonomian secara masif, secara massa, dimulai dari diri kita sendiri untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi. Jangan takut dengan segala tantangan yang ada, peluang ini menjadi salah satu peluang yang sangat besar. Saya mengajak khususnya untuk para milenial muda, untuk teman-teman yang saat ini bingung nih mau ngapain. Ayo, di sini ada peluang bisnis baru, yaitu bisnis peternakan yang harus kita kembangkan sehingga nanti ke depan kita tidak lagi kekurangan terhadap pengembangan pangan ataupun pengembangan peternakan yang ada di wilayah Indonesia. Jangan sampai kalah kita dengan negara-negara lain, jangan sampai kita kalah dengan negara-negara Eropa di mana peternakan mereka sudah cukup maju. Kita harus memajukan peternakan itu, dimulai dari anak-anak muda, dimulai dari kelompok-kelompok milenial. Ini menjadi sebuah peluang yang cukup besar. Baik, terima kasih atas kunjungannya, atas perhatiannya. Mungkin jangan lupa untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita, dan terima kasih sudah mau sharing, berbagi dengan kami untuk memotivasi teman-teman di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia maupun manapun untuk bisa lebih meningkatkan peluang di bidang peternakan. Dan mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.